Sallimu man arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah wa huwa asdaqul qailin wa nahnu insyaallahu minal aminin wal amilin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya rasa yang masih ngaji di luar itu suruh masuk aja Pak, karena lebih banyak pahala mengikuti pengajian ini daripada dia ngaji Quran di situ. Yang saya hormati Bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah pengajian rutin hari Kamis Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar, semua unsur pegawai pimpinan daripada lapas ini juga yang saya muliakan. Puji serta rasa syukur kita hanya milik Allah. Salawat salam kita buat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajian yang lalu kita sudah menjelaskan tentang rukun sholat. Kita sudah menjelaskan tentang apa itu sholat maktubah. Kita sudah jelaskan waktu-waktu sholat maktubah. Sudah kita jelaskan pemahaman tertib dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada pengajian berikutnya tentang macam-macam sholat sunat. Macam-macam sholat sunat. Di sini saya tulis pada bab sholat sunat, keterangannya sholat sunat itu adalah sholat tambahan. Makanya istilahnya dalam fikih sholat nafilah atau ibadah nafilah, sholat tambahan atau ibadah tambahan. Kenapa dibilang tambahan? Karena kalau hanya yang wajib-wajib saja itu hanya dapat cukup. Ibaratnya kalau kehidupan ekonomi sekarang disebutlah itu cukup makan. Kalau ada orang sholatnya hanya sholat wajib, itu kalau kita pindahkan pada kehidupan ekonomi sekarang disebutlah itu cukup makan, ya, nggak ada lembur, hanya mengharapkan gaji pokok aja, premi nggak diambil, lembur apa lagi, ya. Ada yang dicontohkan Nabi dalam sehari-hari dan ada yang sifatnya dicontohkan Nabi hanya sekali-sekali, dan ada dikerjakan Nabi sesuai dengan keadaan. Sholat sunat ini bermacam pula bentuknya. Hukumnya sunnah, tapi bentuknya macam-macam karena banyak sholat sunat itu. Ada dikerjakan Nabi sehari-hari, setiap hari. Ada dikerjakan Nabi kadang-kadang. Ada dikerjakan Nabi melihat sikon. Nah, begitu ya.
Jadi ini harus kita jelaskan dalam pertemuan hari ini. Sholat sunat dimaksud seperti satu sholat tahajud. Kita mengawali penjelasan sholat sunat ini mulai dari bangun tengah malam. Sholat tahajud ini sholat yang hukumnya sunnah muakkadah, hampir wajib Pak, hampir wajib, tapi tidak wajib. Tinggi kali nilai sholat tahajud ini. Firman Allah menyebutkan wa minal laili fatahajjad bihi, dan daripada sebagian malam itu maka bertahajudlah dengannya. Bertahajudlah di malam itu. Nafilatan laka, sebagai amalan tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Supaya apa? Supaya Allah membangkitkan engkau, memposisikanmu maqama mahmuda, pada tempat yang terpuji. Ada orang berilmu. Jadi kita contohkan dua orang dulu, kita umpamakan. Dua-duanya sama-sama berilmu. Kalau untuk persoalan yang wajib dalam agama, dua-duanya mengerjakan. Tapi di antara kedua orang ini ada perbedaan. Satu rajin tahajud, satu malas sekali tahajud. Ini kualitas orangnya beda loh Pak. Kualitas antara yang rajin sama yang malas bertahajud ini beda. Padahal sama-sama berilmu. Kalau untuk persoalan yang wajib sama-sama dikerjakan. Dalam arti berilmu tadi, berilmu agama. Jadi kewajiban dalam agama itu sama-sama dikerjakan. Cuman satu dalam persoalan yang sunnah seperti sholat tahajud, satu yang rajin, satu yang malas sekali. Ini kualitas hidupnya beda. Ya, beda. Tidak sama. Jadi sholat tahajud itu memposisikan diri pada tempat yang terpuji. Jadi gak hina-dina kita. Susah kali di sini sholat tahajud Ustaz. Nanti pulang ke rumah sholat tahajud. Di sini kita nimba ilmunya. Ngamalkannya nanti di kampung masing-masing. Di sini ilmunya itu. Jadi ilmunya mau kita ambil ini sekarang. Untuk tahajud ini ada istilahnya. Disebutlah di dalam istilah agama tahajud ini qiyamul lail. Qiyam artinya tegak berdiri, lail artinya malam. Maksudnya bangun malam, mendirikan malam. Kenapa tinggi kali nilai tahajud ini?
Saya kasih umpama begini aja. Anak bapak ada 3 orang. Yang 2 sehat jasmani, yang 1 agak cacat. Ada kekurangannya. Tetapi di antara anak bapak yang 3 itu, malah yang cacat yang ada kekurangannya ini pula yang paling rajin dan yang paling perhatian. Apa sama perlakuan bapak kepada 3 anak ini? Sekalipun bapak sama-sama sayang, kualitasnya apa sama? Kan pasti beda. Kenapa orang tua itu mau membeda-bedakan anak? Ya karena anak itu juga berbeda gitu. Cuman tidak diperlihatkan kepada anak yang lain supaya jangan merasa iri dan kecil hati. Tetapi kalau posisi yang beda itu sudah pasti dibedain lah. Begitu juga lah Allah. Coba dibayangin, banyaknya orang lagi tidur enak, berselimut, nyaman tidur itu. Kita sibuk ngadu sama Allah. Orang lagi nyaman tidur, enak, mengikuti nafsunya untuk tidur. Kita melawan hawa nafsu demi cinta kita sama Allah. Pastilah tinggi nilainya. Sekaligus dalam penyampaian ini saya minta kepada kita semua, dimanapun kita berada. Saat ini kita berada di sini, ya itu lakukan. Saat kita pulang ke rumah masing-masing, itu kita lakukan. Dimanapun kita berada, usahakan ada satu amalan yang kita amalkan tidak diamalkan orang-orang yang ada di sekitaran kita ini. Artinya apa? Usahakan kita tampil beda, Pak. Kita ini kan bodoh, nggak tamat pesantren, nggak sarjana, nggak anak orang kaya, nggak anak orang kota, nggak dekat dengan ulama, jauh pula dari Makkah, pusat turunnya wahyu. Tetapi walaupun kita seperti itu, kalau kita bedakan diri kita dengan kebanyakan orang yang ada di lingkungan kita, Allah angkat kita, Pak. Allah pilih kita, Pak. Salah satunya buat perbedaan diri itu pada sholat tahajud. Ustadz, di blog saya itu banyak yang sholat tahajud. Ambil yang lain, ambil amalan yang lain. Pokoknya jadikan dirimu berbeda dari yang lain. Contoh, tapi berbeda ini dalam arti istiqomah ya Pak ya, rutin maksud saya, rutin mengerjakan gitu. Saya mau beda dari yang lain di dalam bab apa? Dalam bab ngaji Quran. Saya antara maghrib ke isya itu pasti ngaji Quran. Itu dalam hati. Saya antara maghrib ke isya itu baca Quran. Jadi istiqomah kita kerjakan baca Quran antara maghrib dan isya. Atau sholat awwabin. Iya kan? Boleh dilakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan banyak orang di sekitaran kita. Artinya apa? Singkat ceritanya kita harus tampil beda, tapi tampil beda positif, bukan tampil beda negatif. Tampil beda positif. Itu saya minta. Berapa rakaat dikerjakan sholat tahajud ini? Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kan capek itu bangun malam itu melawan malas itu.
Yang paling capek bangun malam itu melawan malasnya, Pak. Itu yang paling capek. Karena nggak sesuai dengan nafsu itu. Nafsu mana mau susah-susah, ya kan? Nggak sesuai dengan nafsu. Bangun malam itu payah sekali. Tapi kalau terbiasa, dibiasakan, dipaksa-paksa, nanti terbiasa. Nanti malah nggak nyaman kalau nggak bangun malam. Nggak sempurna rasanya pribadi kita ini kalau nggak bangun malam. Ada yang kurang sepertinya kalau nggak bangun malam. Kalau datang itu Pak sama kita udah keren, itu sudah keren. Nah, jadi bangun malam itu udah capek begitu, masa ngerjakannya cuma 2 rakaat. Memang seminimal-minimalnya 2 rakaat. Tapi kan gitu capeknya melawan ngantuk itu tadi. Masa cuma dikerjakan 2 rakaat? Itu namanya kebacut. Kalau bisa 6 rakaat lah, atau 8 rakaat, atau 10 rakaat. Capek berhentikan, jangan paksa kali. Tapi jangan turuti malasnya gitu. Maksa kali enggak, tapi malasnya jangan diturutin gitu. Kan udah capek nih bangun melawan kantuk, tetap dilawan, wudu lagi. Bagi yang junub mandi lagi dia, baru wudu, ya kan? Baru dia pergi sholat. Kan capek itu proses itu kan. Makan waktu berapa menit itu juga. Dia harus sholat lagi. Masa cuma 2 rakaat? Sedikit kali. Ulama-ulama kita mengajarkan dulu, guru-guru kita mengajarkan kita itu kalau sholat tahajud itu banyakkan rakaatnya, sedikit pendekkan aja surahnya. Nggak usah panjang-panjang surahnya. Nggak usah pakai masuk sampai amma, nggak usah masuk an-naba, nggak usah. Apa ayatnya sholat sunat tahajud itu Ustaz? Cukup qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, berulang-ulang gitu aja enggak apa-apa. Qul ya ayyuhal kafirun. Udah. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Cukup. Supaya apa? Supaya banyak nanti rakaatnya. Supaya banyak rakaat. Oh, aku kalau a'udzu birabbil falaq sama kalau a'udzu birabbin nas saja lah, kebetulan aku itu hafal. Enggak apa-apa. Yang penting banyakkan rakaatnya, Pak. Bukan panjangkan ayatnya. Panjang pun ayatnya kalau 2 rakaat kecil ya nilainya itu, Pak. Memang dibacanya wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Panjang. Tapi cuma 2 rakaat. Kawan sana ngerjakannya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tapi 6 rakaat. Ini yang bagus. Ya. Yang bagus itu yang banyak rakaatnya. Kemudian berdoa sama Allah. Kalau bisa berdoa itu nangis, Pak. Ustadz, aku orang yang paling payah nangis. Pura-pura nangis, Pak. Gak apa-apa pura-pura nangis. Masa pura-pura di depan Allah? Gak apa-apa. Sebenarnya aku pengen nangis, Ustadz. Cuma memang aku orangnya payah nangis. Kalau ada orang macam itu keras sekali hatinya. Sebenarnya aku pengen nangis, Ustaz. Tapi aku memang payah nangis. Persoalannya di situ. Itu keras sekali pendiriannya. Enggak apa-apa, pura-pura nangis saja. Nanti lama-lama nangis betulan itu. Saya juga termasuk orang yang payah nangis. Tapi saya mau pura-pura nangis. Tapi bukan pura-pura nangis di depan manusia. Di depan Allah. Nggak apa-apa pura-pura nangis, Pak.
Ya, hanyutkan hati kita kepada berharap kepada Allah, untuk berharap kepada Allah. Ya. Jangan lupa kalau berdoa itu minta puncak kejayaan. Apa puncak kejayaan? Ada yang ingat? Ini pernah saya sampaikan. Puncak keberhasilan itu apa? Enggak ada lagi di atasnya itu. Apa puncak keberhasilan? Ada yang ingat? Ada yang ingat kita ini? Puncak keberhasilan itu apa? Goal daripada keberhasilan itu apa? Puncak keberhasilan di perguruan tinggi di mana? Ketika wisuda dapat ijazah. Itu puncak keberhasilan. Kita puncak keberhasilan kita itu apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah enggak ada di atasnya itu, Pak. Enggak ada di atasnya itu. Minta itu, Pak. Husnul khotimah. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup seorang mukmin kecuali husnul khotimah. Di atasnya itu enggak ada lagi. Hidup kaya raya itu masih di bawah husnul khotimah. Hidup punya anak cerdas-cerdas itu masih di bawah husnul khotimah. Punya anak tahfiz Al-Quran masih di bawah husnul khotimah. Jadi puncak keberhasilan itu yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa, Ustaz? Baik penghabisan, baik keadaan kita saat enggak mati. Karena antara hidup dan mati itu detik, Pak. Perbedaan antara hidup dan mati itu detik. Detik-detik kita terakhir hidup itu husnul khotimah kalau bisa. Apa itu husnul khotimah? Menyebut Allah sekurang-kurangnya ketika hendak mati. Menyebut Allah sekurang-kurangnya. Kalau enggak kita biasakan nyebut Allah ini, itu kan kalau mau mati itu kan Pak sakarat itu Pak ya. Sakarat itu ya. Sakarat itu Bapak tahu? Apa arti sakarat? Hah? Sakarat itu dibilang hidup enggak hidup, dibilang mati masih bernapas. Kalau bahasa medisnya koma, Pak. Iya, bahasa medisnya sakarat itu koma. Iya, sakaratul maut. Ini kita semua nanti ngalami sakaratul maut, Pak. Enggak ada satupun yang enggak. Coba bayangkan itu. Satu pun enggak ada enggak ngalamin itu kita. Cuman nasibnya berbeda-beda. Kalau enggak Bapak yang duluan, saya yang belakangan. Kalau enggak saya yang belakangan, Bapak yang duluan. Gitu deh. Belakangan dia Pak. Iya. Iya kan? Betul kan Pak? Iya. Ada yang waktunya hitungan detik aja. Ada yang menit. Sakaratul maut itu bermacam-macam. Ada yang detik. Tabrak motor sayur dia kan. Pas naik kereta tabrak motor sayur, bah, mati langsung. Detik sakaratul maut. Ada yang menit, ada yang berhari-hari, ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun di ruang ICU menghadapi sakaratul maut. Menghadapi kehidupan, dibilang hidup tak hidup, dibilang mati masih bernapas. Tak bisa apa-apa. Mau bertobat pun tak bisa, Pak. Andai kata bisa pun sudah ditolak. Pintu taubat sudah ditutup sama Allah. Pintu tobat tidak ada lagi.
Nah ini diminta waktu tahajud itu Pak. Husnul khotimah itu diminta, ya Allah jadikan hidupku, penghabisan hidupku husnul khotimah, dapat menyebut asmamu sekurang-kurangnya kalimat Allah. Kalau bisa la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang akhir kalamnya ucapkan la ilaha illallah, daholal jan, masuk surga. Masuk surga langsung masuk surga. Untuk itu rajin-rajin ucapkan itu dalam hati. Rajin-rajin. Kalau nggak rajin nggak terucap itu nanti payah itu. Udahlah dalam keadaan gampang aja payah, tersandung batu aja gila lah ini gitu, kurang ajar lah ini, iya kan? Tersandung batu. Mesti sering Pak, mesti sering diucapkan Allah, 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 Allah gitu. Mesti sering. Kalau nggak sering nanti nggak payah mengucapkan ini. Apalagi Ustaz, terakhir setan merampahi kita pada itu Ustaz. Betul. Setan datang pada saat itu bertubi-tubi sama kita. Merampahi kita. Iya. Sampai bagaimana kita tergoda, dia mengaku Tuhan, kita iyakan. Sampai kepada itu. Bilang murtad kita. Jadi kalau mengingat sejarah ini, mengingat kajian ini, kita khawatir kita banyak orang Islam ini yang nggak mati Islam. Khawatir kita Pak. Orang Islam ini banyak yang mati, disolatkan, dikafani, dimandikan, semuanya dikuburkan, tapi nggak mati Islam. Tapi maksud saya nggak mati Islam menurut Allah. Ini dia. Jadi ketika tahajud itu banyak doa, minta yang penting-penting, jangan minta yang nggak penting. Ya Allah, kasih aku mobil yang banyak ya Allah. Enggak, untuk apa banyak-banyak? Satu aja udah cukup lah. Untuk apa banyak? Enggak penting banyak-banyak. Kasih aku mobil yang banyak. Enggak penting banyak-banyak Pak. Pentingnya apa? Yang bisa dipakai pun cuma satu dalam satu kali perjalanan. Enggak bisa sekali pakai dua, enggak bisa. Misalnya saya mau ke sana mau pakai mobil sekali dua gitu, enggak bisa Pak. Udahlah yang seperlunya aja hidup ini. Nah, ya Allah kasih aku mobil walaupun sebiji tapi Fortuner ya Allah, itu cocok lah. Ini mobil banyak-banyak untuk apa banyak-banyak Pak? Nafsu itu. Minta yang penting-penting saja, minta yang cocok-cocok saja, minta yang paling berguna saja. Apa yang terakhir diminta jangan lupa husnul khotimah tadi. Ya. Kedua, sholat sunat witir. Sholat sunat witir. Ini sholat sunat penutup malam. Habis tahajud tadi tutup dengan witir Pak. Minimal 1 rakaat Pak. Bapak tutup. Udah kecapean ini Ustaz melaksanakan tarawih tahajudnya tadi udah 8 rakaat gara-gara ngingat kalimat Ustaz banyakkan rakaatnya, udah capek kali ini. Udah lemas ini. Pinomat 1 rakaat Pak, witir. Ya, pinomat 1 rakaat, tutup dengan witirnya. Ya. Lupa Ustaz, udah doa aku, baru teringat aku untuk witir, bisa? Bisa. Bisa. Lupa Ustaz, udah doa aku, baru aku teringat, aku belum witir. Aku bisa witir lagi, bisa. Ya, kapan habis waktunya ini? Sampai menjelang azan subuh, fajar maksudnya. Ya. Baru yang selanjutnya sholat sunat fajar, sholat sunat subuh maksudnya. Sholat fajar itu artinya sholat subuh. Sholat sunat fajar, sholat sunat subuh.
Sholat sunat fajar adalah sholat sunat yang dikerjakan setelah azan subuh. Ya, setelah azan subuh, azan kedua itu. Kan subuh itu sebenarnya ada 2 kali azan. Satu azan di bazar Ghazin untuk membanguni orang untuk tegak mendirikan siap-siap sholat subuh. Yang kedua azan di waktu dapat waktu subuh. Fajar sodik. Kalau azan sebelum azan subuh itu nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Tapi kalau yang sudah azan subuh itu pakai as-sholatu khairum minan naum. Begitu ya. Jadi itu jaraknya itu kalau di pesantren-pesantren dibuat kira-kira setengah jam sebelum azan subuh ada azan. Jadi nanti kalau ada satu kampung azan subuhnya 2 kali, jangan terkejut, kita udah ngaji, ya kan? Jangan terkejut, ya. Baru setelah azan subuh tadi, namanya sholat qobliyah subuh. Itulah sholat fajar, sholat sunat fajar. Berapa rakaat ini? 4 rakaat 2 kali sama. Kalau yang pentingnya 2 rakaat 1 kali salam. Orang semua sudah mau sholat, sudah mau qomat. Kita masih mau bantai lagi 4 rakaat. Jangan, ya, jangan. Orang udah mau qomat, jangan dibikin gitu. Kecuali kita yang menjadi penentu diawali sholat subuh. Ini sholat sunat fajar ini apa fadilahnya? Kata Nabi, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan ya. Yang singkat ini coba lebih baik daripada Fortuner, Pak. Lebih baik daripada emas, Pak. Itu sholat sunat fajar. Yang bilang siapa? Muhammadur Rasulullah. Kerjakan amalan yang kata Nabi ada lebih baik daripada dunia dan seisinya. Aku nggak pernah dapat dunia dan seisinya, Ustaz. Udah kerjakan sholat sunat fajar, biar itu dapat kau. Ada satu amalan yang baik daripada itu semua. Sholat sunat fajar. 4 sholat sunat suruh. Sholat sunat suruh. Sholat sunat suruh ini dikerjakan 100 menit dari awal azan subuh tadi. Misalnya azan subuh 5.00 WIB azan subuh, umpama tambahi 100 menit dari 5.00, itulah waktu syuruk. Tapi kalau sudah matahari naik segala dari pusat penglihatan naiknya matahari, itu sudah waktu duha. Tapi kalau sebelum itu masih subuh. Kira-kira jam 7 lebih lah. Jam 7 lebih itu waktu syuruk, Pak. Ya, jam 7 lebih itu udah waktu syuruk. Sholat kita. Jam 7. Iyalah keluar matahari, tapi kan belum segala. Ya, belum segala dia kan. 6.40 ya, 6.40 sudah dapat. Tengah 7 lewat gitu. Jam 7 bisa lah sholat subuh. Ya, tengah 7 kurang gitu ya. Jam 7 kurang gitu ya. Jam 7 kurang udah sholat subuh. Berapa rakaat ini? 4 rakaat 2 kali salam. Fadilahnya apa? Sama dengan berumrah. Aku miskin kali Ustaz, pengennya aku umrah, tapi miskin, pernah punya duit. Ya udah kerjakan aja sholat suruh 2 rakaat. Ya. Sholat sunat duha. Ini gak ada batasan rakaatnya. Suka hati mau berapa rakaat. Yang penting 2. Seperti sholat tahajud tadi, nggak ada batasan rakaat. Tidak, bebas.
Enggak, bebas. Bebas 2 rakaat tanpa batasan. Kerjakan sebanyak-banyaknya. Ya. Ya. Kerjakan sebanyak-banyak. Tahajud juga enggak perlu dibatasi 12 rakaat. Sebanyak-banyak. Ya. Salat sunat rawatib. Rawatib itu yang mengiring qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Qobliyah zuhur 4 rakaat 2 salam. Ba'diyah zuhur 4 rakaat 2 salam. Sekurang-kurangnya 2 rakaat sekali salam. Sekurang-kurang. Ya, sekurang-kurang. Baru kemudian sholat sunat 2 hari raya. Sholat sunat hari raya ini matahari naik, adakan sholat hari raya. Matahari naik, adakan sholat hari raya. Di mana sebaik-baiknya sholat sunat hari raya? Tidak di masjid. Di masjid. Cuman kalau nggak muat di masjid, kita nggak lapang. Ya. Kalau nggak muat di masjid, tanah lapang. Atau kalau diperkirakan banyak yang datang, ibu-ibu haid pun datang, tanah lapang buat. Karena ibu-ibu haid kan baik kan, disuruh kan dengarkan khutbah. Nah, sholat sunat raya ini sunnah hukumnya pergi dari jalur yang berbeda dengan pulangnya. Paham maksudnya itu ya? Misalnya ini masjid, ini rumah kita. Jalan ada yang dari sini, ada yang dari sini. Pergi dari sini, pulang dari sini. Sunnah hukumnya. Bersedekah. Makanya kalau udah sholat hari raya itu kan banyak kali sedekah ya kan. Kumpulan infak sekian puluh juta. Sunnah itu. Ada nampak orang yang miskin kali, ada raya lah raya dia miskin aja datang. Kasih duit ya. Kasih dia baju baru. Karena sunnah memakai baju hari raya untuk pakaian baru. Sunnah ya, baju baru itu di sholat raya itu sunnah tuh ya, Pak. Jangan itu aja baju bapak. Jangan pakai baju mosplay apa obat nyamuk. Ada obat nyamuk itu bikin raya pakai obat nyamuk itu Pak. Ada itu kan? Ada itu kan autan bacaannya ya. Itulah sholatnya, itulah baju di sholat raya coba. Ada baju koko tapi itulah 10 tahun ini baju dia. Nggak ganti-ganti Pak. Perlu Bapak kasih dia gantinya itu Pak. Ada duit Bapak belikan, ganti baju dia. Cuman yang berat kalau kita membelikannya nanti masalahnya kurang ikhlas. Baju itu dipakainya kan ini. Kan dalam hati nengok baju itu terus teringat tadi baju begitu kan. Jangan awak yang belikan, biar disuruh dia yang belikan. Ya kan? Kau belilah baju besok raya kayaknya nggak ada baju raya begitu. Ya. Salat sunat minta hujan. Salat sunat minta hujan kalau udah kering kali, kemarau panjang minta hujan lah kita. Ini cara salat minta hujan ini bukan salat gitu aja, Pak. Ada rangkaiannya. Pertama apa? Disuruh seorang amir atau pemimpin seperti lurah, kepala desa, camat atau bupati memerintahkan rakyat yang ada di situ yang mengalami kemarau panjang itu tadi, kekeringan itu tadi, untuk puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari dulu berturut-turut. Baru misalnya gini, camat datang, kaum muslimin muslimat kita puasa mulai tanggal 12, 13, 14. Karena tanggal 15 kita mau melakukan sholat minta hujan. Baru pikirlah kita sholat minta hujan. Udah puasa tadi 3 hari, pikirlah kita sholat pikirlah kita sholat sunat istisqa di tanah lapang. Kalau ini di tanah lapang. Semua kaum muslimin muslimat pakai baju terbalik.
Nggak perlu pakai baju baru di sini, nggak perlu pakai wangi-wangian di sini. Dalam keadaan hina nampakkan diri, papa gitu. Kaya pun kita tunjukkan kemiskinan, ya kan? Doanya pun gini tuh Pak, disuruh, ya, ngerti kan? Khotib berdoa, kayak mana khotib kalau berdoa Jumat? Dia ngadep kemana? Nah lah. Kalau khotib Jumat kayak mana? Dia ngadep kemana? Ke sini. Dia kayak mana angkat tangannya? Gini kan? Atau gini kan? Iya kan? Ngadep ke sini kan? Kalau sholat istisqa, dia belakangi jemaah. Nah, nih, jemaah pun sama. Gitu juga. Itu sholat istisqa. Minta hujan dia, ya. Tapi ingat harus ada puasanya. 3 hari berturut-turut kan? Hah? 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Kemudian sholat gerhana. Tahun 2019 kita sering gerhana ya. Ini jarang terjadi nih gerhana. Sholat gerhana bulan, gerhana matahari, 2 rakaat dikerjakan berjamaah, ya. Nggak perlu sampai pakai hati khutbah, nggak perlu. Tapi boleh ada ceramahnya gerhana itu ya, ya. Sholat tasbih. Ini satu amalan yang diajarkan Nabi sama paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Sholat sunat tasbih ini Pak, minimal sekali seumur hidup. Minimal. Pertanyaannya, ada di sini, coba angkat tangan di sini yang belum pernah seumur hidupnya sholat tasbih. Masih banyak ya. Hah? Udah sering buat di sini. Berarti nggak ikut ini yang angkat tangan. Nggak tahu atau belum di sini mungkin ya. Kalau bisa dalam waktu dekat dibuatlah Pak sholat sunat tasbih ini. Ya. Kalau siang kerjakan aja 4 rakaat sekali salam. Kalau malam 2 rakaat 2 rakaat. Kayak mana ngamalkan tasbih ini? Mudah kok. Hanya menambahi tasbih saja di bilangan-bilangan sholat yang biasa kita kerjakan pada sholat sunat. Contoh, kalau pada saat berdiri dibacalah tasbih setelah membaca ayat sebelum ruku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Tapi ketika ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali. Masing-masing nanti sampai sebelum naik bangkit 10 kali, itu nanti totalnya dalam 1 rakaat 75. Jadi untuk 4 rakaat 300 kali tasbih. Nah, inilah yang diajarkan di sini. Kalau bisa ini diamalkan, Pak. Supaya semua yang ada di sini pernah ngamalkan itu, karena kata Nabi sekali pinomat seumur hidup. Ya, kalau bisa segeralah itu. Mana yang belum pernah ikut dia. Jadi di akhirat nanti pernah kau sholat tasbih? Pernah di mana? Oh sepele kau. Pernah kau mondok di Pematang Raya. Sholat tasbih kami di situ. Ya Pak ya. 11 sholat sunat hajat. Ketika kita punya hajat, sholat sunat. Ada hajat, berharap kita sama Allah hajat kita itu mulus-mulus saja, sholat sunat kita. Ya, hajat. Ini yang mau bebas ini, sholat sunat hajat. Ya, sholat sunat. Tahiyatul masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Orang kalau mau masuk masjid itu tahiyatul masjid. Kata Nabi, siapa yang masuk masjid jangan duduk dulu.
Sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Bahkan di tempat waktu yang makruh sholat seperti ba'da subuh atau ba'da asar diperbolehkan sholat sunat tahiyatul masjid. Pentingnya tahiyatul masjid ini, Pak, menghormati masjid ini. Masalahnya si Polan marbot masjid tiap hari, masuk masjid masa tiap hari, tiap waktu masuk masjid, tiap waktu jadi sholat aja deh. Ya setidaknya dalam setiap kali masuk itu sekali dia sholat tahiyatul masjid. Kan begitu ya? Itu dia. Kalau di Masjidil Haram tahiyatul masjidnya tawaf, nggak ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Tawaf aja 7 kali udah. Baru sholat sunat wudhu. Orang yang melazimkan diri berwudhu, batal berwudhu itu biasa. Itu lakukanlah, sempurnakanlah wudhunya itu dengan sholat sunat setelah berwudhu. Ya, 14 sholat sunat ihram bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh di mikot. Nanti kan pakaian ihram. Setelah pakaian ihram, sholat sunat 2 rakaat di tempat mikot itu. Apakah di Bir Ali, apakah di Dirona dan lain tempatnya. Ya. 15 salat istikharah, menentukan 2 pilihan. Kalau ada 2 pilihan yang sulit untuk dipilih, ya, untuk dipilih Pajero apa Fortuner? Salat istikharah. Tapi kalau pilihannya itu agak runyam, agak payah sekali, boru Sunda apa boru Jawa? Gitu kan misalnya kan, ya itu musyawarah dulu, musyawarah sama keluarga. Nggak bimbang juga, mana yang kupilih, baru sholat istikharah. Ya, insyaallah di sholat istikharah itu nanti ada ketetapan hati, ya, boru Jawa. Ini udah ambil boru Jawa. Ya, kalau sudah berazam serahkan diri sama Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah menentukan satu pilihan, serahkan sama Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka sama orang yang suka menyerahkan diri samanya. Ya. 16 salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak ini salat sunat kapan saja, bila masa saja. Pengen sholat 2 rakaat, itu namanya sholat sunat mutlak. Nggak ada maksud, nggak ada tujuan, nggak ada apa-apa, sholat aja dia 2 rakaat gitu. Itu namanya sholat mutlak. Sholat tarawih itu di bulan Ramadan udah nggak perlu dijelaskan kali. Jumlahnya 20 rakaat, ditambah 3 witir jadi 23. Ya. Masuk sedikit lagi ya, yang membatalkan sholat. Banyak sekali perkara yang membatalkan sholat itu. Seperti 1, segala apa-apa yang membatalkan wudhu membatalkan sholat. Sholat dia, tidur dia, batal juga. 2, berkata atau mengeluarkan perkataan di luar sholat sampai jatuh kepada sekurang-kurangnya 2 huruf. Sampai jatuh sekurang-kurangnya 2 huruf. Batu. Udah berapa huruf itu? 8 huruf itu, Pak. 8. 10 huruf pun. Kalau batu enggak masuk ya. Kalau batu enggak berdehem juga nggak masuk, ya, nggak masuk. Tapi kalau berdehemnya tujuannya kepada sesuatu hal di luar sholat, batal ya. Ya, ada ustadz ceramah, datang katanya ayam, mau masuk ke rumahnya itu, takut berak rumahnya itu, paksa dia katanya baca qul huwallahu ahad, Allah Hussomat.
Biar lari ayam itu maksud dia katanya. Ini Ustadz Degleng ini Pak. Ustadz gila ini Pak. Rupanya Ustadz pun ada yang gila Pak. Saya pikir Ustadz gak ada yang gila, rupanya ada yang gila. Ceramah dia gitulah ceramahnya isinya. Pakainya kulolohat Allah hus sama katanya. Pigi ayam itu supaya jalan masuk, supaya jalan berak dulu. Jadi nggak masuk. Batal sholatnya itu Pak. Dia nggak ada cerita batal pula itu, lanjut pula itu katanya. Degleng nggak itu Ustaz itu? Nggak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Batal. Kenapa ada nya? Itu apa? Dan H. Jadi kayak mana yang betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enggak usah ada nya. Ya. Batal ya. 3. Bergerak banyak dengan sengaja di luar gerakan sholat. Di luar gerakan sholat. Saya dulu pernah ada jadi masalah nih sama saya, namanya masih umur 18 tahun, wajar lah agak kritis ya. Dalam bab ini, bab bergerak-gerak ini, kata imam kami pada saat itu seorang syekh, syekhnya tamatan luar negeri, Syria, sholat, Allahu Akbar, sholatnya begini Pak. Sebelum sholat dia nggak ada gitu-gitu Pak. Itu yang jadi masalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gini dia Pak. Saya kan kritis ini saya kan Pak. Bab ini apa tadi katanya? Bergerak banyak dengan sengaja di luar gerakan sholat. Rupanya ilmu saya yang dangkal. Itu tak gerak Pak itu goyang itu. Jadi masih boleh itu Pak. Rupanya itu masih boleh Pak. Cuman makruh. Ya, tapi belum batal itu Pak. Karena ini bukan gerak ini Pak. Ini goyang. Beda goyang, beda gerak Pak. Hah? Gimana nih? Jinjit. Ini baru gerak. Ini baru gerak. Ini kan tidak boleh. Itu yang membatalkan. Tapi kalau masih gini Pak, masih boleh Pak. Ya. Saya bingung. Masa masih muda umur, kritis lah. Agak protes dikit. Itu tamatan sini, tapi soalnya kok kayak gitu. Rupanya itu bukan gerak, itu goyang Pak. Saya nggak nyadar kalau itu goyang. Saya pikir juga itu gerak. Ya, itu goyang. 4. Makan atau mengunyah makanan. Ada sisa makanan dikunyah-kunyah. Batal tuh Pak sholatnya Pak. Ada sisa makanan sih nggak digigit. Umumnya makan daging kambing. Enggak digini. Ini kan telan pula, batal. Ya. Tertawa batal, nangis makruh. Kalau tertawa batal. Saya pernah loh Pak sholat ketawa. Padahal saya pada saat itu sudah kelas 6 di pesantren. Tapi kena lucu kali Pak. Kalau itu saya udah nggak di luar konsen lah itu ya, di luar daripada batas wajar lah itu ya. Masa tamat anak pesantren sudah kelas 6 masih ketawa sholat, kan nggak betul. Kayak mana kita nggak ketawa pada saat itu kita pulang kampung. Di kampung itu kebetulan ada bapak-bapak namanya Tamrin. Bapak yang namanya Tamrin ini orangnya baik. Saking baiknya kalau anda kata bapak pukul pun dia nggak balas loh Pak. Itulah saking baiknya orang. Udah sholat tarawih, anak-anak banyak.
Ribut pula anak ini. Aku agak di belakang safnya. Allah Akbar, kata imam, waladhdallin. Jamaah bilang amin, anak-anak bilang tamrin. Tamrin. Apa enggak ketawa aku? Teringat aku sama bapak itu, bapak yang namanya tamrin tadi. Kalau bapak itu seram, masih aku nggak ketawa karena bapak itu orang yang baik betul, ya kan? Jadilah saya ketawa. Padahal udah kelas 6 itu saya mondok, Pak. Coba bayangin anak pondok bisa ketawa sholat. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kalau anak jahil itu jangan dekat-dekat sama kita, bisa ketawa kita. Ya? Memberi isyarat dengan suara kepada hal lain di luar sholat itulah tadi hussomat tadi itu. 7. Menambahi rukun fi'li dengan sengaja. Menambahi rukun fi'li dengan sengaja. Udah gini, ada orang sholat Allahu ini dengan sengaja, batal itu Pak. Batal itu, ada kan? Pernah lihat itu? Batal itu Pak sholatnya Pak. Serius saja saya bilang itu menambah rukun fi'li itu. Allahu Akbar. Pakai gaya waktu sholat. Pikirnya makin bergaya makin sah. Rupanya makin batal. Nggak usah bikin gaya-gaya Pak. Kita yang tamat pesantren ini nggak usah bikin gaya-gaya. Biasa saja supaya kita jangan dianggap orang gila, ya kan? 8. Membatalkan niat. Membatalkan niat itu kayak mana? Membatalkan niat itu muncul niat setelah niat sholat. Muncul niat setelah niat sholat itu udah batal. Sampai kadang-kadang ada pasir di situ, mau ada rencana kita nanti pas sudut kita gini kan aja, udah batal itu. Iya kan? Cok, nantilah kebagian kau. Bu geser gitu. Batal itu. Kenapa? Muncul niat setelah niat usolli fardal zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Ada lagi niat setelah itu, niat entah ngapain, itu batal. Ya. Makanya kita yang bermazhab Syafi'i ini nggak nerima niat itu dari rumah. Kan ada orang sholat niatnya dari rumah, mau sholat maghrib, di situlah dia berniat. Saya tak terima itu. Kenapa? Pas dia mau pergi ke masjid, ada buka warung, niat beli rokok dulu baru ke masjid. Itu udah nggak niat lagi, udah ada niat beli rokok. Niat itu harus ya, pas di takbiratul ihram tadi. Iya, satu kali niat, satu kali perbuatan. Begitu. 9. Tiba-tiba mengetahui aurat terbuka. Tiba-tiba mengetahui aurat terbuka, batal. Terbuka itu dalam arti terbuka jelas. Kalau hanya kena puntungan rokok dimaafkan. Kalau kita kadang-kadang selepas kita niat tadi pertama waktu takbiratul ihram, kita baca Fatihah. Bimbang hati kita selepas itu. Bimbang hati kita, ada kita niat atau tidak? Itu was-was itu. Macam mana? Was-was batalkan. Kalau was-was di situ batalkan. Tapi kalau was-was itu kita yakin itu gangguan setan, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Tapi kalau was-was itu memang betul-betul perasaan kita nggak berniat, ulangi. Tapi kan di jamaah Ustaz? Hah? Gimana? Jadi kita jamaah itu. Iya, batalkan dia ikut masbuk pun nggak apa-apa. Tapi kita nanti bisa dapat berjamaah. Iya, yakin kita nggak berniat. Kayaknya yakin kita nggak berniat, batalkan. Tapi kalau dia hanya gangguan, kayak seperti gangguan perasaan kita antara berniat atau tidak benar, murni itu gangguan, lanjutkan aja, ya, lanjutkan saja. 10. Tiba-tiba tersadar wudhu batal, tuh batal sholat. Yang terakhir murtad, ya itu nggak perlu dibahas lah. Nggak mungkin lah ada orang sholat lagi sholat dia murtad, nggak mungkin lah itu ya. Oke ya.
Nanti kita masuk sholat yang dilarang atau yang dimakruhkan, ya. Dilarang waktunya ini ya. Waktunya baru nanti kita tentang penjelasan sholat dalam perjalanan. Jadi Kamis depan, tanggal berapa? Kamis depan. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 15. Kamis depan tanggal 15. Nah, itu nanti saya tanya, mana kaji kita? Jawabnya sholat dalam perjalanan, kosor, jamak kosor. Ya, itu kita bahas nanti di pertemuan minggu depan. Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan? Enggak ada? Udah ya, cukup ya. Bisyafaatin Nabi kiramatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka